selamat datang lagi di channel Steve Learning Note. Sekarang tanggal 15 Agustus 2022 dan kita mau belajar tentang yang namanya traffic shadowing atau mirroring. Apa sih traffic shadowing atau mirroring? Intinya adalah melakukan cloning terhadap sebuah request yang datang ke sebuah sistem, dan clone atau kopian dari request ini kita pakai untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satu use case-nya yang saya membahas adalah yang namanya melakukan live testing. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi misalnya kalau kita punya production service di sini, menerima request dari clients dan mengembalikan respons ke klien seperti biasa. Nah, di production service ini kita pasang traffic manager atau analyzer. Tugasnya dia akan capture network, bisa request, bisa response, tergantung kebutuhan. Kemudian nanti request kopinya itu bisa kita forward. Nah, forward kemana? Again, sesuai kebutuhan. Di contoh kasus ini, kita bisa forward misalnya ke staging environment atau mungkin ke beta environment. Jadi misalnya kalau kita membuat sebuah fitur, kita deploy ke staging atau kita deploy ke beta, itu kan ada limitasi di mana kita nggak bisa melakukan testing terhadap semua kemungkinan request seperti di production. Makanya kadang-kadang bisa aja ada sebuah bug yang munculnya itu cuma di production, kita nggak bisa capture di staging atau beta karena limitasi tersebut. Nah, dengan me-forward request ke staging atau beta membuat kita terbantu untuk melakukan testing karena kita mendapatkan request yang sebenarnya yang diproduksi oleh klien yang sebenarnya di staging atau beta sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini traffic manager dia forward copy dari request tergantung dari apa yang kita setting. Nah, nanti kan si staging sama betanya dia punya response. Nah, reply response-nya juga sesuai konfigurasi bisa kita capture. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, jadi si traffic manager atau analyzer ini selain dia bisa forward request, nah, sebelum di forward kita juga bisa melakukan beberapa macam hal. Nah, contoh misalnya kita bisa melakukan filtering. Misalnya kita mau filter API path mana yang mau kita forward. Contoh misalnya. Atau kita mau melakukan rewriting terhadap sebuah request yang datanya misalnya sensitif. Atau kita mau melakukan return meeting karena staging infrastructure sama beta environment itu dari sisi infrastrukturnya biasanya lebih kecil ya daripada productions. Atau kita bisa bikin custom middleware sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang kita capture di sini ada 3, ya kan? Ada original request, ada original response, dan ada reply response dari service yang kita forward ke situ. Nah, data-data itu bisa kita pakai salah satunya ya untuk melakukan testing. Ya. Terus kita bisa juga pakai untuk melakukan monitoring dan analysis. Kalau misalkan
servisnya tersebut belum punya atau belum kita pasang monitoring analysis, kita bisa pakai Traffic Manager atau Analyzer ini untuk melakukan monitoring dan analisis dengan cara forward ke service-service yang memang diperuntukkan untuk melakukan monitoring dan analisis. Nah, ini adalah use case pertama, yaitu live testing. Nah, use case kedua yaitu provide request for a testing service. Nah, jadi misalnya kita punya sebuah test service, jadi service yang dibangun untuk melakukan testing, ya, QA service terhadap persistent service. Nah, biasanya request ke test service ini dibuat sedemikian rupa sama engineer, ya, dengan cara mungkin mengambil sampling dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan traffic mirroring ini, maka sebuah test service bisa di-execute di mana request itu datang langsung dari live request, ya, dari productions. Jadi dia dapat request copy, terus dia melakukan testing, terus dia cek terhadap test case yang dia punya apakah test tersebut valid atau berhasil atau enggak. Nah, use case ketiga bisa kita gunakan untuk melakukan load testing. Jadi ketika production service ini menerima request, di capture requestnya. Nah, si requestnya itu disimpan dulu ke dalam sebuah data store. Jadi nggak langsung dipakai. Disimpan dulu. Nah, nanti ketika kita mau menjalankan load testing, sampel dari atau data dari request yang akan digunakan ketika melakukan load testing ini kita ambil dari data store ini, which is adalah request yang kita koleksi dari traffic sesungguhnya di productions. Jadi ketika melakukan load testing, kita bisa memimik dengan request sebenarnya dari productions. Nah, itu adalah 3 use case yang tadi saya bahas. Nah, dari tadi saya bahas atau saya sebut dengan istilah Traffic Manager atau Analyzer. Nah, sebenarnya mereka ini tools apa? Jadi, ada beberapa tools yang bisa melakukan hal seperti ini kurang lebih. Yang saya tahu itu ada yang namanya Istio atau Hproxy. Tapi yang saya coba hari ini itu ada sebuah tools, dia open source, dibuat dengan bahasa pemrograman Go, namanya GoReply. Jadi GoReply atau GoReplay adalah open source tools untuk capture dan reply live HTTP traffic ke test environment in order to continuously test your system with real data. Jadi fungsi yang GoReply ini untuk capture dan forward traffic HTTP ke sebuah environment berbeda untuk melakukan continuously test dengan data yang sebenarnya kita capture dari productions. Nah, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan GoReply ini. Nah, pertama-tama sudah pasti kalian perlu install dulu GoReply-nya. Nah, cara installnya itu simple dengan kalian download aja latest release atau kalian langsung compile dari code, ya. Terus cara pakainya ini dia simple, yaitu basic usage-nya kita specify dengan menggunakan input raw
di sini. Ya, terus kita specify port TCP/IP. TCP ya. Dan di sini adalah port dari production service yang kita expose ke public. Terus kita specify outputnya mau kemana. Ya, kita bisa specify outputnya ke, kalau contoh di sini ke standard out, atau bisa juga ke HTTP endpoint. Nah, kita akan demo. Jadi di kiri atas, di sini saya sudah punya sebuah simple HTTP server dengan environment productions. Ya, ini untuk memimik production service. Dia akan jalan di port 9191. Kemudian di kanan, di sini saya sudah menyediakan sebuah server dengan environment staging yang akan jalan di port 9090. Nah, kita akan coba crawl ke yang production ya, dengan query-nya adalah car. Nah, di sini kita bisa lihat request-nya masuk ya, query-nya car. Kita akan coba sekali lagi. Tapi kita akan coba ke port 9090. Kita ganti query-nya misalnya book. Nah, di sini kita bisa lihat request-nya masuk ke server yang staging. Nah, sekarang kita akan pasang igor-nya. Input raw-nya kita isi dengan 9191 di sini. Jadi dia akan listen ke server kita yang productions. Kemudian dia akan forward ke localhost 9090 ke sini, ke yang staging. Kita aktifkan. Kita isi dulu passwordnya karena dia butuh sudo untuk menganalisa traffic. Nah, sekarang kita akan crawl ke 9191 dengan query misalnya shoes. Nah, perhatikan nanti dia akan forward ke staging-nya juga. Dia masuk production dan dia forward ke staging. Nah, ini kita bisa lakukan terus kayak gitu, dan dia akan forward semua request-nya ke staging-nya juga. Nah, kalau kita mau kasih rate limit, caranya di GOR-nya kita specify rate limit di output HTTP-nya dengan cara pakai tanda pipe seperti ini, garis vertikal. Kemudian kita specify rate-nya. Di sini saya menggunakan specify by fixed value 2, artinya cuman boleh maksimum 2 request per detik ya. Nanti kalian bisa baca detailnya, mereka punya metode lain untuk melakukan rate limit. Saya enter. Nah, saya akan kirimkan request lebih dari 2 request per second. Ya. Dan yang masuk ke dalam staging environment ini, dia hanya 2 request per detik. Ya, di detik 23 dia hanya masuk 2, dan sedangkan kita kirimnya di detik 22 itu ada 3, dan di 25 ini ada 2. Ya, itu adalah rate limitnya. Nah, itu adalah contoh demo sederhana penggunaan GoReplay. Very easy to set up dan install juga. Jadi keuntungannya menggunakan teknik traffic shadowing atau mirroring itu, satu, impact ke production service-nya sangat minimum sekali. Kenapa? Karena
kita hanya memasang sebuah traffic manager aja yang tugasnya dia hanya capture network dan forward networknya ke suatu destinations. Jadi impact-nya ke production service sangat minimum sekali. Yang kedua, kita bisa pakai traffic manager ini untuk melakukan testing dengan forward real request data ke testing environment. Kita juga bisa menggunakannya untuk provide data untuk melakukan testing dengan test service. Dan kita juga bisa melakukan load testing dengan menyimpan request yang realnya ke dalam suatu data store dan nanti kita akan pakai ketika load testingnya dijalankan. Dan bahkan jika service kalian belum punya tools untuk monitoring dan analisis, kita bisa pakai traffic manager ini untuk forward data dari request dan response-nya ke monitoring dan analisis platform, misalnya seperti Datadog dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mau saya share tentang traffic shadowing dan mirroring. Jangan lupa untuk kalian subscribe video ini jika kalian merasa bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.